Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca sholawat, membaca doa belajar, membaca Fatihah. Kita kirimkan untuk satu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Jailani, wali-wali Allah yang telah gugur, seluruh masyayikh Bahrul Ulum, seluruh masyayikh Ngledok yang sudah kundur mendahului kita, seluruh guru-guru kita, dan khususnya pengarang tajwid. Mari kita baca sholawat dulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa aballigh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tajwid. Okay. Kemarin kita belajar tentang hukum mempelajari ilmu tajwid. Okay. Buku atau kitab pegangan kalian, okay, untuk mempelajari ilmu tajwid. Kitab tajwidnya adalah kitab tajwid Al-Muyassar. Okay. Kitab Al-Muyassar. Nah, ini kalian buka. Kalau bagi yang sudah punya, yang belum punya nanti tetap dicatat. Meskipun sudah punya, tetap nanti dicatat ya di dalam buku. Kita buka halaman 3. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nun sukun dan tanwin. Okay. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5. 1.
izhar halqi. 2 idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. 3 idgham bila gunnah. 4 iqlab. 5 ikhfa. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang hukum nun sukun dan tanwin yang dibaca izhar. Izhar halqi. Sama catat ya. Izhar halqi menurut bahasa adalah jelas atau tampak. Menurut istilah adalah mengucapkan huruf izhar dari makhrajnya dengan suara jelas atau terang. Saya ulangi lagi. Menurut istilah adalah mengucapkan huruf izhar dari makhrajnya dengan suara jelas atau terang tanpa disertai dengung. Ini nanti sama catat di buku ya. Secara kesimpulan, izhar adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu huruf hijaiyah, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Huruf tersebut dinamakan huruf halqiyah karena makhrajnya atau keluarnya huruf terletak pada tenggorokan. Jadi ini keterangannya nggih, bisa sampean catat. Jadi huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 28. 28 itu dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok pertama izhar. Izhar tadi ada berapa huruf? Ada 6 huruf. 1 hamzah, 2 ha, 3 ha, 4 kho, 5 ain, 6 ghin. Nah, jadi 6 huruf hijaiyah ini dibaca izhar. Nah, yang kita pelajari tadi adalah hukum nun sukun dan tanwin. Jadi yang kita buat patokan atau buat pegangan adalah nun sukun dan tanwinnya. Oke. Jadi ketika kalian melihat mengaji, kalian lihat di Al-Qur'an, di buku mengajinya sampean, kok ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin, berarti dibaca izhar atau jelas. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya bisa ditulis ya. Contohnya pertama, rasulun aminun. Yang kedua, in huwa. Contohnya itu nanti bisa sampean tulis ya di buku tulis. Rasulun aminun. Itu lafadz lun, lamnya dhammah bertemu dengan alif. Nah,
dhammah tanwin bertemu dengan alif atau hamzah. Ini dinamakan izhar halqi karena ada tanwin bertemu dengan alif. Bacanya harus jelas, tidak boleh dengung, tidak boleh berengeng. Seperti ini, Rasulun amin, tidak boleh. Atau Rasulullah amin, tidak boleh. Harus jelas, Rasulun amin. Contoh yang kedua, in huwa. Itu ada nun sukun bertemu dengan ha. Jadi dibaca izhar. Nggih. Sekali lagi tidak boleh dibaca dengung atau berengeng, harus jelas. Nah, contoh lagi min ilmin. Nah, itu ada nun sukun di situ. Minnya itu nun sukun bertemu dengan ain. Min ilmin. Nah, harus dibaca jelas. Nah, tadi patokannya adalah nun sukun dan tanwin bertemu dengan apa tadi? Hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin, maka dinamakan bacaan izhar halqi. Nah, terus contoh yang ketiga, yang keempat, azizun wafurun. Azizun wafurun. Mana tanwinnya? Ada terletak di mana? Di huruf za, zun, dhammatain bertemu dengan ghin, maka dibaca jelas zun wafurun, enggak boleh dibaca zun wafurun atau zun wafurun, tidak boleh. Jadi harus jelas. Izhar itu dari bahasa Arab, bahasa Indonesianya jelas. Jadi bacanya harus jelas, tidak boleh berengeng, tidak boleh mendengung. Terus ada contoh lagi yang keenam, nun mati bertemu dengan ha. Nah, min hasanin, min hasanatin. Nah, contoh yang kelima, nun mati bertemu dengan kho. Man khofa. Nah, contoh-contoh ini adalah contoh di lain kalimah, huruf yang di lain kalimah. Seperti man itu satu kalimah, khofa satu kalimah. Nah, itu namanya di lain kalimah. Oke. Terus ada contoh dalam satu kalimah. Ini yang dalam satu kalimah. Yan auna. Ada lafaz yan auna, berarti tanda izharnya yaitu nun mati bertemu dengan hamzah. Nah, ada lafaz minhum. Nah, sampean lihat ya, sampean lihat di situ contohnya. Nah, bagi yang sudah punya kitab, ini halaman nomor 4. Dilihat. Yan auna minhum itu izharnya nun mati bertemu dengan ha. An'amta berarti izharnya nun mati bertemu dengan ain. Fasayun ghiduna. Nah, itu nun mati bertemu dengan ghin. Yan hituna nun mati bertemu dengan ha. Wal munkhaniqatu nun mati bertemu dengan kho. Nah, jadi kalau kalian lihat dalam Al-Qur'an, guys, sekali lagi kalau sampean baca Al-Qur'an, kok di situ terdapat ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin, maka harus dibaca izhar atau jelas, nggih. Begitu juga bertemu dengan tanwin, entah itu tanwinnya berupa tan, tin, atau tun, atau ban, bin, bun, ya, atau dhammatain, hakasrotain, fathatain. Nah, itu bertemu dengan hamzah, ha, ha, kho, maka tetap dibaca izhar, nggih. Huruf hijaiyah ada berapa tadi? 28. Dikelompokkan menjadi 5 bagian. 1 ikut izhar halqi, 2 ikut idgham bihun, nah 3 ikut idgham bila gunnah, 4 ikut idgham ikut ikhfa, 5 ikut iqlab. Yang ikut izhar tadi ada berapa? Ada 6. 1 hamzah, 2 ha, 3 ha, 4 kho, 5 ain, 6
ghin, ya. Berarti kalau sudah kepotong 6 huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 sudah dikurangi 6, berarti tinggal berapa? Tinggal 22, ya. Tinggal 22 huruf. Nah, 22 huruf itu nanti akan ikut idgham bi gunna, idgham bila gunna, ikhfa, iqlab, ya. Nah, jadi diulangi lagi, izhar halqi tadi adalah nun sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Itu yang dinamakan izhar halqi, ya nak ya. Nanti ada beberapa yang kita pelajari. Ada namanya hukum mim sukun, banyak sekali dalam ilmu tajwid itu. Ada nanti gharib, ya. Ada banyak sekali huruf-huruf dalam Al-Quran yang dibaca aneh, ya, yang dibaca nyeleneh tidak sesuai dengan hurufnya, ya. Karena kalau kita belajar Al-Quran tanpa kita mengenal atau memahami tajwid tidak bisa, karena gandongannya Al-Quran itu ya tajwid itu, ya, ya. Jadi kita harus benar-benar belajarnya. Untuk hari Minggu kita akan belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin yang kelompok idgham bi gunnah, ya. Hari ini kita belajar izhar, ya. Untuk minggu depan Ibu akan video call sampean satu-satu, ya. Saya tanyakan izhar adalah, ya. Itu dihafalkan. Untuk contohnya satu saja sampean hafalin contoh. Misalnya tanwin bertemu dengan alif. Nah, atau sampean mau menghafalkan contoh yang nun mati bertemu dengan ha, tidak apa-apa. Misalnya gini, ibu tanya gini, izhar adalah, sampean jawab, terus nanti contohkan. Nah, sampean bilang in huwa. Izharnya yaitu nun mati bertemu dengan ha, misalnya kayak gitu, nggih. Sudah, sekian dulu pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun kita belum bisa tatap muka secara langsung, mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah, nggih. Mari kita baca doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astauzi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astauzi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astauzi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.